rupiah pernah amblas lebih dari Rp18.000 per dolar Amerika. Tapi beberapa bulan sebelumnya, pemerintah justru mengumumkan ekonomi Indonesia naik 5,61% untuk periode Januari hingga Maret. Pertumbuhan ini jadi salah satu angka pertumbuhan tertinggi di Asia Tenggara. Tapi secara nilai mata uang, Indonesia juga jadi salah satu yang terburuk bahkan di Asia. Dan di tengah kontradiksi ini, muncul argumen bahwa rupiah yang lemah sebenarnya bisa menguntungkan Indonesia. Benarkah begitu? Namun siapa yang benar-benar diuntungkan dari kondisi ini? Dan siapa yang akhirnya harus menanggung dampak dari pelemahan rupiah ini? Sebelum menjawab itu, kita perlu lihat dulu gambar lengkapnya. Rupiah yang melemah punya sisi yang berbeda-beda, tergantung siapa yang mengalaminya. Dari sinilah kita akan bongkar faktanya. Secara logika, barang Indonesia jadi lebih murah di mata pembeli luar negeri saat rupiah melemah. Misalnya saat perusahaan batubara, minyak sawit, atau karet. Mereka mengirim barang ke luar negeri, lalu dibayar menggunakan dolar. Begitu dolar itu dibawa pulang ke Indonesia, uangnya langsung ditukar ke rupiah yang harganya sedang babak belur. Di saat kurs menembus Rp18.200 per dolar Amerika Serikat, angka di dalam rekening perusahaan otomatis melonjak tajam. Padahal, jam kerja buruh tidak ditambah, tidak ada mesin baru yang dibeli, bahkan tidak ada satu butir pun yang diubah di lini produksi. Bagi perusahaan yang semua pengeluarannya pakai mata uang lokal, mulai dari gaji pekerja, sewa lahan, sampai tagihan listrik, situasi ini jelas berkah luar biasa. Dolar yang berkasa seolah mengirim bonus instan ke rekening mereka. Hal yang sama juga dirasakan oleh individu yang bekerja dan digaji dalam dolar, mulai dari pekerja lepas yang punya klien luar negeri, karyawan perusahaan multinasional, sampai diaspora yang mengirim uang ke keluarga Indonesia. Setiap dolar yang mereka terima kini bisa ditukar menjadi lebih banyak rupiah, dan rupiah itu langsung bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari di dalam negeri. Tapi kenyataan di lapangan jarang sekali seindah itu. Banyak pabrik ekspor di Indonesia tidak sepenuhnya beroperasi dengan bahan lokal. Banyak pabrik masih mendatangkan mesinnya dari Jerman atau Jepang. Komponen elektroniknya dikirim dari Cina atau Korea. Bahkan bahan kimia penunjangnya pun harus dibeli dari berbagai belahan dunia. Masalahnya, semua barang itu wajib dibayar pakai dolar. Jadi, di saat dolar menguat, biaya operasional pabrik-pabrik ini otomatis ikut melonjak. Alih-alih mengantongi untung bersih dari selisih kurs, dompet mereka justru bocor untuk menutup biaya produksi yang ikut membengkak. Lagi pula, keuntungan kurs ini baru bisa dinikmati kalau volume barang yang dijual ke luar negeri memang ikutan naik. Sialnya, pasar dunia justru sedang sepi. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik pada Maret 2026, ekspor Indonesia sempat turun 3,10 menjadi 22,53 miliar US dollar. Padahal jika dilihat Januari sampai April, ekspor masih naik. Yang paling mengenaskan adalah nasib komoditas hasil bumi seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang anjlok parah hingga 44,14 karena pasar internasional sedang menahan belanja. Jadi memang benar ada segmen yang mendadak kaya karena situasi ini. Tapi cuma sampai di situ saja batas kabar baiknya. Indonesia bukan hanya negara yang menjual barang keluar. Kita juga belanja sangat banyak barang dari luar. Sepanjang 4 bulan pertama 2026 saja, total impor Indonesia mencapai 86,51 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 13,40% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Dari angka itu, sekitar 73,58 miliar dolar Amerika Serikat digunakan untuk impor barang non-migas seperti bahan pabrik dan mesin. Sektor farmasi bahkan lebih ekstrim lagi. Sekitar 85 hingga 95% bahan baku obat-obatan di dalam negeri ternyata masih harus dibeli dari luar negeri, terutama dari India dan Cina. Ini jadi tamparan tersendiri bagi pemerintah. Karena untuk urusan kritis yang menyangkut nyawa seperti obat pun, nasib kesehatan kita masih sangat digantungkan pada naik turunnya kurs dolar. Di awal tahun, kurs rupiah masih berada di kisaran Rp16.600. Tapi begitu memasuki pertengahan tahun, harganya amblas sampai menembus Rp18.200 per dolar Amerika Serikat. Otomatis, semua nota belanjaan impor tadi langsung membengkak.
Pengusaha pabrik yang pusing akhirnya tidak punya cara lain selain menaikkan harga dari produk yang dijual. Bukan cuma sektor swasta, dompet negara kita pun ikut kena getahnya. Hitung-hitungan subsidi energi di dalam APBN itu sangat bergantung pada harga minyak dunia yang dibeli pakai dolar. Begitu rupiah babak belur, biaya yang harus ditanggung negara otomatis membengkak. Bayangkan saja, beban subsidi dan kompensasi energi kita melonjak drastis sampai 208% alias menembus 203 triliun rupiah. Dan tekanan ini tidak berpengaruh pada BBM subsidi. Sepanjang 2026, harga BBM non-subsidi naik 2 kali. April, Pertamax Turbo melonjak dari Rp13.100 ke Rp19.400 per liter. Juni, giliran Pertamax yang menyusul, dari Rp12.300 ke Rp16.250 per liter. Berdasarkan pernyataan Pertamina, kenaikan ini dipicu oleh kombinasi harga minyak dunia yang merangkak naik dan rupiah yang makin loyo terhadap dolar. Disinilah rumitnya. Rupiah yang melemah memang terdengar menggiurkan bagi para eksportir karena pundi-pundi uang mereka otomatis membesar. Tapi percuma saja dapat uang banyak kalau di saat yang sama modal untuk membeli bahan baku impornya juga ikut naik ugal-ugalan. Di tengah semua tekanan ini, pemerintah mengaku ekonomi kita tumbuh 5,61% di triwulan pertama 2026. Angka ini jelas valid, tapi dari mana sebenarnya semua bahan bakar pertumbuhan ini berasal? Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu digerakkan oleh beberapa mesin. Belanja masyarakat, investasi swasta, dan belanja pemerintah. Di Indonesia, dalam 3 bulan pertama tahun 2026, mesin yang paling keras adalah belanja pemerintah yang melesat hingga 21,81%. Melesat dari periode yang sama di tahun lalu yang cuma 1,3%. Pemerintah sendiri mengakuinya dengan terbuka. Belanja negara di kuartal pertama 2026 mencapai Rp815 triliun. Sengaja dipacu untuk memastikan momentum pertumbuhan. Langkah ini sebenarnya tidak serta-merta salah. Di saat situasi global memburuk dan sektor swasta memilih bermain aman, pemerintah memang harus mengambil alih kemudi untuk menggerakkan roda ekonomi. Logikanya, anggaran yang mengalir ke berbagai proyek akan menghidupkan para kontraktor yang kemudian membayar upah para pekerja. Dari sinilah uang kembali berputar, memicu efek domino yang menjaga pasar tetap berjalan. Namun yang perlu diingat, strategi ini tidak bisa berjalan selamanya. Anggaran negara itu ada batasnya. Jika penerimaan pajak seret, subsidi membengkak akibat rupiah yang loyo dan ekspor kita melempem, maka pemerintah tidak akan punya lagi uang untuk terus menyuntik dana. Angka 5,61% untuk perkembangan ekonomi memang bagus. Tapi angka ini bukan tanda masyarakat kita makin kaya atau daya beli kita makin kuat. Ini hanyalah hasil suntikan dana darurat dari pemerintah. Angka ini adalah topeng sementara. Dan kondisi seperti ini jelas tidak akan bisa bertahan lama. Di saat lembar laporan pemerintah tadi kelihatan bagus, situasi di pasar modal justru berbanding terbalik. Sepanjang tahun 2026, IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, yang mencerminkan pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia, mencatat sejarah kelam sebagai salah satu bursa dengan performa paling hancur di dunia. Masuk bulan Juni, nilainya sudah amblas lebih dari 35%. Posisinya bahkan sangat mengenaskan karena Indonesia terpuruk di peringkat ke-35 dari 36 negara. Di saat bursa saham tetangga seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia masih bisa tumbuh dan tersenyum, pasar modal kita justru sedang pendarahan hebat. Sejak Januari hingga awal Juni 2026, arus modal keluar dari pasar saham Indonesia mencapai lebih dari 61 triliun rupiah atau sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Situasi ini makin panas saat memasuki bulan Mei 2026. Waktu itu MSCI atau Morgan Stanley Capital International, lembaga yang mengelola indeks acuan bagi manajer investasi global, mengeluarkan 6 saham Indonesia dari indeks standar mereka. Dan dalam waktu singkat, terjadi gelombang jual besar yang hampir bersamaan. Tapi, MSCI ini sebenarnya cuma pemicu. Masalah utamanya bukan di MSCI, tapi di rasa percaya investor asing yang memang sudah goyah karena kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil. Secara musim, mereka melihat rupiah yang terus melemah, mereka melihat defisit anggaran yang mulai mencemaskan, dan mereka melihat arah kebijakan kita yang belum jelas ujungnya kemana.
Begitu tanda-tanda ini muncul, investor tidak akan ambil waktu lama untuk menarik dana keluar dari Indonesia, menghindari resiko besar yang bisa membuat mereka rugi. Meski begitu, sempat ada angin segar di awal Juni saat IHSG tiba-tiba melonjak hingga 7,5% hanya dalam sehari. Namun perlu diingat, indeks saham kita sudah anjlok lebih dari 35% sejak Januari. Kenaikan 7% dari posisi yang sudah terpuruk sedalam itu tentu belum berarti banyak. Karena jaraknya masih sangat jauh dari level awal tahun. Pemulihan ini barangkali baru sebatas perbaikan sesaat di tengah penurunan yang masih panjang. Pasar saham memang bukan representasi langsung dari kehidupan sehari-hari kebanyakan orang. Tapi ketika kurs lemah, APBN dalam sorotan dan modal asing keluar bersamaan. Itu adalah sinyal yang tidak boleh kita anggap remeh. Ketika rupiah melemah, sudah jelas barang-barang impor akan jadi lebih mahal. Mahalnya biaya produksi akan berpengaruh pada harga-harga barang pokok. Perusahaan juga bisa mulai menghemat pengeluaran. Ada yang menunda produksi, menahan perekrutan karyawan baru, bahkan melakukan PHK kalau kondisi usahanya makin berat. Di tengah kondisi seperti ini, Bank Indonesia biasanya bisa menaikkan suku bunga untuk menjaga rupiah. Suku bunga acuan ini semacam patokan bagi biaya pinjaman di bank. Kalau suku bunga naik, orang yang mau mengambil kredit bisa mendapat bunga lebih mahal. Cicilan rumah, kendaraan, pinjaman usaha, dan kredit lain bisa lebih berat. Terutama untuk orang yang baru mengajukan pinjaman. Suku bunga yang lebih tinggi memang bisa membantu menarik uang masuk ke Indonesia. Karena investor mencari imbal hasil yang lebih besar. Rupiah bisa ikut terbantu. Hanya saja, dampaknya ke masyarakat tidak selalu enak. Pinjaman menjadi lebih mahal, orang menunda belanja besar, dan usaha kecil bisa berpikir dua kali sebelum menambah stok atau merekrut pegawai. Pada 2026, BI rate sempat berada di 4,75% selama beberapa bulan. Lalu pada Mei naik menjadi 5,25%, dan pada Juni naik lagi menjadi 5,50%. Artinya, arah kebijakannya sedang dibuat lebih ketat untuk membantu menjaga rupiah yang melemah. Indonesia memang belum masuk krisis seperti 1998. Kondisinya memang berbeda, ekonomi masih berjalan, aktivitas usaha juga masih hidup. Tapi bagi banyak keluarga ekonomi menengah hingga ke bawah, kondisi ini sudah semakin mencekik dan tidak bisa lagi dibiarkan. Rupiah yang lemah memang bisa menjadi kabar baik. Hanya saja, kabar baik itu tampaknya tidak dibagikan secara merata. Dan, seperti biasa, ketika ekonomi sedang tidak ramah, yang paling sering diminta mengerti justru mereka yang pilihan pemasukannya paling terbatas.